Salam petani sawit dimanapun berada pada saat ini. Terima kasih yang setia mengikuti channel Sawit Beat ini. Dan juga bagi sahabat petani sawit yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa untuk mengikuti dengan cara mensubscribe. Nah, dalam video kali ini, sahabat petani sawit, saya akan berbagi informasi atau pengalaman, yaitu tentang menanam kecambah sawit yang baik dan juga mengatasi dari gagal tumbuh atau mengatasi dari kalau kita katakan kegagalan dalam penanamannya. Karena banyak sekali teman-teman kita ketika membeli kecambah sawit yang harganya itu lumayan mahal, kadang-kadang kalau kita itu tidak memiliki suatu teknik atau cara, sawit-sawit yang atau kecambah yang kita beli ini bisa banyak mengalami kematian, dan sangat sayang sekali karena harganya cukup mahal dan juga proses pembeliannya itu juga tidak mudah, butuh berbulan-bulan untuk bisa sampai ke tempat kita masing-masing. Nah, dalam video kali ini saya ingin berbagi suatu pengalaman yang saya ingin bagikan ialah teknik saya dalam menanam kecambah sawit, yaitu dari nol sampai berhasil. Nah, teman-teman, pengalaman saya ialah, teman-teman melihat sendiri sini 1, 2, ada 3 tempat untuk media tanam kecambah bibit sawit. Dan media-media ini adalah tempat saya menyemai terlebih dahulu kecambah bibit sawit. Saya tidak langsung ke polybag atau ke tempat yang langsung, teman-teman, tapi saya lebih dahulu menyemai bibit sawit itu di media seperti ini. Ya, kenapa? Untuk mengurangi kematian, juga mengatasi gagal tumbuh, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah tempat saya kemarin. Sudah kira-kira tempat ini 1 tahun lebih, karena ini bekas saya menyemai kecambah bibit sawit, dan teman-teman melihat di video-video sebelumnya itulah hasilnya dari penyemaian saya ini. Dan ada varietas kalik yang sudah berumur 7 bulan lebih saat ini, dan juga Costa Rica 3 bulan lebih, hampir 4 bulan, dan juga PPKS itu sudah 4 bulan, jalan 5 bulan, dan itu hasilnya di sini, teman-teman. Nah, dari pengalaman saya, dari pemesan misalnya kemarin Costa Rica, teman-teman, itu 200 biji, dan 1 biji 12.000. Bayangkan kali 200 pokok sudah berapa. Nah, misalnya kalau gagal tumbuh, berarti kita banyak mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, kemarin saya semai dulu di media tanam yang saya sediakan ini. Dan syukurnya kemarin semua bibit dari 200 pokok itu tidak ada yang mati, teman-teman. Tidak ada yang mati, ya. Tidak ada yang mati karena saya enak mengurusnya di media tanam ini, karena ya ini di belakang rumah saya gitu. Dan dari segi penyinaran mataharinya bisa saya kendalikan, dari penyiramannya bisa saya kendalikan, dan juga dari terik mataharinya bisa saya kendalikan. Nah, kalau kita misalnya langsung taruh ke polybag atau di halaman yang terbuka, kita agak susah itu untuk merawatnya lebih ekstra gitu, karena kita tahu kecambah itu memiliki potensi kematian yang sangat besar, teman-teman, ya. Dan saya juga memiliki pengalaman
dari membibitkan kecambah itu kematiannya itu sangat cukup besar. Makanya kita mau minimkan kematian itu atau dari kegagalan tumbuh itu, menurut pengalaman saya berarti saya harus memiliki cara atau teknik yang lain untuk mengatasi kematian dari kecambah bibit kita itu, teman-teman. Sayang, rugi kalau kita tidak memiliki suatu teknik atau cara yang berbeda, teman-teman. Nah, misalnya juga teman-teman, kalau kita langsung tanam ke polybag langsung, banyak sekali dampak-dampak buruknya. Nah, yang pertama, dampak buruknya ialah kita kan menanam ini ke polybag kan langsung ditancap, teman-teman. Nah, kita tancap ya, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki teknik lain atau kita tidak memiliki cara, kecambah yang kita tanam ke polybag ini, kalau kita langsung tanam ke polybag, nanti tumbuhnya itu, karena semakin hari kita siram kena hujan, dia semakin masuk ke dalam karena tanahnya kan belum padat. Nah, kalau misalnya kita tanam ke polybag langsung, dan juga seperti yang saya katakan tadi, tanahnya dalam, nanti tumbuhnya itu bisa bengkok dan juga pinggul atau pohonnya itu bisa tidak tegak. Itu yang pertama, kerugian yang pertama. Nah, kerugian yang kedua ialah kalau kita langsung tanam ke polybag, seperti yang saya katakan tadi, kemungkinan besar banyak gagal tumbuh. Kenapa? Pertama, yang kedua ialah dari hama, siput, dan juga binatang-binatang kecil itu, karena dia suka memakan tunas dari kecambah itu karena ya suka mereka, dan itu juga bisa menjadi kegagalan untuk pertumbuhan kecambah sawit kita ya. Nah, yang ketiga juga teman-teman, dari faktor tetesan air hujan. Kalau kita langsung tanam ke polybag, karena kita tahu biasa kita pakai paranet atau daun dari sawit untuk pelindungnya, dan itu pun tidak efektif. Dan biasanya kecambah yang langsung kita tanam ke polybag itu juga faktor penghambat pertumbuhannya tetesan air hujan ya, kalau kita langsung tanam. Nah, juga yang seterusnya, masalah penyiraman, teman-teman. Kalau kita tanam langsung ke polybag, kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan kelembapan tanahnya ya. Kalau kita misalnya di polybag itu, kita tidak bisa mengendalikan kelembapan tanahnya ya, faktor hujan, karena di ruangan terbuka ya, faktor hujan, karena itu kita tidak bisa menentukan cuaca, dan itu juga berpengaruh karena kecambah sawit yang akan kita tanam yang baru tumbuh bertunas satu itu berpotensi kalau kena kelembapan yang cukup tinggi, dia akan membusuk, teman-teman ya, karena akarnya atau tunasnya itu belum cukup mampu untuk mengatasi namanya itu kelembapan. Karena kelembapan itu atau air itu memudahkan kecambah kita itu membusuk, itu juga menjadi faktor. Nah, yang selanjutnya teman-teman, itu masalah pencahayaan ya, atau terik matahari itu juga berpotensi bisa menyebabkan kematian. Nah, misalnya tadi sudah lembab dan juga kena matahari ya, bisa menjadi suatu faktor untuk kematiannya. Dan banyak sih faktor-faktor yang lain, teman-teman. Itu masalah kita bagaimana mengatasi gagal atau faktor-faktor itu untuk kematian, itu banyak penyebabnya ya. Dan pada video ini saya memberikan suatu solusi pada teman-teman.
Saya memberikan suatu cara supaya bibit teman-teman itu tetap tumbuh dengan baik dan juga tidak banyak mati, bahkan bisa 100% hidup semua. Dan teman-teman kalau mau membibitkan atau kecambah dari awal menanamnya, teman-teman harus menyediakan media tanam seperti ini. Ini mudah kok teman-teman. Teman-teman bisa dari kardus kah atau dari karung, dari kayu. Tapi saya di sini pakai tempat baju kemarin ya, untuk baju lipat itu. Dan seterusnya, kalau sudah mencari tempatnya ya teman-teman sudah menyediakan media tanamnya ya. Ya cari tanah yang subur seperti tanah bakar, campur pasir sedikit, dan juga kalau ada ampas gesekan kayu atau sejenis busukan daun bisa teman-teman, tapi harus sudah dikatakan sudah lulus atau sudah kita seleksi dengan baik ya. Dan tanahnya ini harus subur teman-teman. Ini kalau saya di sini kemarin tanah bakaran, saya campur pasir sedikit dan saya campur dengan ampas kulit kelapa yang tua teman-teman. Saya aduk dulu. Saya diamkan dulu dan akhirnya mereka menyatu dan saya siram sedikit-sedikit supaya kelembapan yang terjaga ya. Nah, kalau misalnya kita sudah menyiapkannya teman-teman, ya kita langsung saja tanam gitu. Misalnya seperti ini, ya kita langsung tanam aja teman-teman seperti ini. Mudah teman-teman. Kalau kita langsung ke polybag itu susah. Nah, kita pun di sini bisa mengaturnya. Kalau misalnya bibit yang banyak, sangat mudah. Apalagi misalnya polybagnya itu belum siap, ya di sini dulu teman-teman kita alihkan. Nah, penanamannya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah. Dan misalnya kalau sudah kecambahnya itu sudah hidup ya teman-teman, mudah untuk menanamnya dan mengaturnya ya. Lalu teman-teman, kalau misalnya kecambah kita sudah tanam dengan rapi, ya seperti yang saya bilang tadi, jangan terlalu kena air atau jangan terlalu lembab tanahnya, dan bisa ya kita lihat kalau misalnya satu hari itu masih lembab ya jangan disiram ya. Dan juga kita harus bisa mengendalikan matahari, ya jangan sampai nggak kena matahari ya, sedikit pun nggak apa-apa kena matahari supaya cepat pertumbuhannya. Nah, lalu teman-teman, masalah ini kalau kita misalnya sudah menanam sawit ini, kapan bang kita menanamnya atau memindahkannya ke polybag? Nah, kalau menurut saya, pengalaman saya kemarin, saya memindahkan bibit-bibit ini ke polybag itu berumur 1 bulan teman-teman. Nah, apakah aman misalnya? Ya aman. Bagaimana memindahkannya bang? Iya, kita cabut teman-teman, karena tanah bakar atau media tanam yang kita gunakan kan nggak keras itu. Mudah kita menyebutnya, cabut seperti ini, cabut seperti ini, cabut seperti ini. Mungkin di video selanjutnya saya akan praktekkan ya bagaimana memindahkannya. Nah, kalau saran dari saya, pengalaman saya, memindahkannya itu ya 1 bulan lah cukup. 1 bulan kita mindahkannya ke polybag yang sudah kita siapkan teman-teman. Dijamin teman-teman, dengan menggunakan teknik ini, teman-teman tidak akan mengalami kematian yang cukup banyak. Karena ini sudah saya praktekkan, teman-teman pun sudah melihat videonya di video-video sebelumnya. Itulah hasil saya di sini. Bahkan ada, kalau kita memesan sawit itu kan atau bibit itu,
ada yang patah tunasnya, itu pun kita bisa kendalikan di sini dan kita bisa atur, itu bisa hidup teman-teman. Nah teman-teman, mungkin itu video dari saya saat ini. Semoga manfaat ya, semoga membantu teman-teman. Itu bagaimana menanam kecambah sawit yang benar. Nah, siapkan dulu media tanamnya, siapkan dulu seperti ini ya. Kalau sudah datang ya langsung teman-teman tanam seperti yang teknik yang saya sampaikan tadi. Nah bagi teman-teman, ini saja dulu video dari saya ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa ikuti. Semoga kita dalam kesuksesan bersama. Salam petani sawit.